الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا عباد الله اوصيكم ونفسي واياي بتقوى الله فقد قال قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ila akhir ayat sadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu tanamkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan rahmat yang masih Allah titipkan kepada kita. Bersalam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Dan atas mimbar waktu mengajak diri dan mengajak kita sekalian tingkatkan kembali ketakwaan kepada Allah. Kita diri kita ini sebagai hamba yang benar-benar mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermuhasabahlah bahwa sesungguhnya setiap waktu yang berlalu itu merupakan umur kita. Setiap hari yang berlalu untuk menemui ajal kematian kita. Sidang jemaah renungan kita karena setiap hari yang telah berlalu Allah masih memberikan kita berupa rahmat dan nikmat, kesehatan dan keselamatan. Berbanding dengan saudara-saudara kita yang saat ini tengah menderita, tengah mengalami bencana, baik itu gempa, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Inilah merupakan renungan buat kita. Seandainya hal tersebut terjadi kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Seandainya bencana itu menimpa kita, bagaimana kita menghadapinya? Adakah kesabaran kita lebih daripada mereka? Apakah kita mampu menanggung beban yang demikian berat sebagaimana yang mereka alami? Maka di sini kita harus berkaca, kenapa bencana itu terjadi? Satu faktor penyebab yang sering kita lalai adalah perlakuan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat, tapi banyak orang yang diam dengan kemaksiatan yang terjadi. Bencana terjadi bukan hanya karena dilakukan kemaksiatan, yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, tetapi banyaknya pelaku didiamkan. Artinya kita kebanyakan diam menyaksikan kezaliman, dia menyaksikan kemaksiatan yang terjadi. Sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian nampak kemungkaran itu nyata di hadapan kalian, nampak kemungkaran yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi, falyughayyirhu biyadihi, dengan tanganmu, rubah dengan kekuatanmu, rubah dengan kekuasaanmu. Namun yang terjadi sekarang, banyak yang terjadi bukan karena ulah tangan kita. Kita tidak ikut menebang hutan, kita tidak ikut melaksanakan kemaksiatan, tetapi tanda tangan kita sering sekali menjadi acuan buat penghancuran itu. Bisa saja terkadang kemaksiatan bebas melenggang kemana-mana hanya karena orang segan kepada kita, karena kita punya pangkat dan jabatan. Bukan kita jadikan sebagai alat untuk mendorong kebaikan, namun kita jadikan sebagai landasan untuk membela orang-orang yang dekat dengan kita, meskipun perlakuan itu salah. Tahu kita yang mereka lakukan salah, tahu kita mereka melakukan kemaksiatan, tapi karena mereka saudara kita, mereka keponakan kita, walau sebesar apa kesalahan yang mereka lakukan kita gitu, maka kita telah mengingkari perintah dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Kita diam dengan kemaksiatan yang terjadi.
Banyak kebobrokan generasi-generasi kita dan bahkan kita, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal as, demi masa, demi petang hari, demi penghujung hari. Kenapa tidak wasubuh? Kenapa tidak wasubuh? Karena subuh itu waktu kita untuk bangkit, sementara waktu zuhur itu masih bisa kita berbenah. Sementara kalau sudah asar, Pak, itu di penghujung. Lihat tadi kalimatnya innal insan, yang dikatakan di situ insan bukan annas. Karena manusia itu mempunyai 3 sebutan. Yang pertama al-basar. Basar itu apa? Manusia siapapun dia, mau orang Eropa, dia mau orang Afrika, dia mau orang Cina, asal dia manusia. Tergantung bagaimana sikap dan kelakuannya, mereka adalah basar. Sehingga Nabi Adam kita kenal dengan abal basar, ayahnya manusia. Ada yang kedua, kita Muhammad katakan kepada mereka semuanya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Orang yang tempat salah dan lupa. Kita banyak salah. Makanya standar keimanan kita pun voltasenya turun naik. Kadang-kadang hari ini kita bisa seperti malaikat, besok lebih parah daripada setan. Hari ini kita baik, besok kita celaka. Hari ini kita menasihati orang, besok telah melakukan apa yang kita ucapkan kepada orang. Karena memang kita tempat al-khata'u wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tetapi dalam wal-as, demi masa, demi petang hari, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu, insan itu. Siapa yang disebut insan itu? Orang yang cerdik, orang yang pintar, tetapi dia dibodohi oleh pintarannya. Makanya kita harus tahu, bangsa Arab itu zaman jahiliyah itu bukan zaman bodoh. Orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah itu pintar, bahkan sudah menembus perdagangan sampai ke negeri Syam, membuat peradaban yang hebat, pasar dengan perniagaan yang bernilai tinggi. Tapi mereka dibodohi oleh kepintaran. Manusia sekarang yang mau dibodohi oleh kepintaran, tahu minuman keras itu menyakitkan, tahu narkoba itu merugikan, tapi dilaksanakan juga. Tahu korupsi itu berdosa, dilakukan juga. Manusia tersandra oleh kepintarannya, bukan karena dia bodoh, tapi dibodohi oleh kepintarannya. Maka ingatkan Allah, innal insana lafi khusr. Manusia itu yang kita itu berada dalam kerugian. Kita kaji orang yang korupsi itu orang bodoh atau orang pintar? Orang yang membalak hutan itu orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar, karena pintarnya dia melakukan kejahatan. Iblis itu tidak bodoh. Dalam setiap tingkatan langit dia punya nama, punya pangkat dan jabatan. Bahkan tersebut iblis itu adalah gurunya para malaikat. Tapi lihat di akhir, kesombongan dan kepintarannya. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Hadirin sedang dirahmati Allah. Maka di awal tahun ini kita harus introspeksi diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong masa yang akan datang? Kenapa begitu gegap bergembira kita dengan bergantinya amal? Kita sadari seandainya kita tahu berapa lama lagi umur kita diberikan Allah, maka tidak mungkin kita bisa tersenyum. Andai kata kita tahu bahwa besok kita akan mati, mungkinkah kita masih bisa tersenyum? Bukankah setiap masa yang berlalu, hari yang berganti itu adalah jatah umur yang semakin berkurang dalam diri kita? Kenapa bangga kita menyambut kedatangan tahun yang baru? Umur semakin habis, sementara kita semakin lemah, sementara mata kita semakin rabun, sementara kekuatan kita semakin hilang. Perhatikan dirimu. Sudahkah ada bekal yang kau persiapkan untuk kau bawa menghadap Allah? Sudahkah ada bekal yang cukup dalam dirimu untuk kau bawa kepersembahkan kepada Allah?
Sudahkah cukup tanggung jawab yang akan kau emban untuk kau bertanggung jawabkan di hadapan Allah? Bukankah setiap tarikan nafas detak jantung itu adalah haknya Allah yang harus kau bertanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disinilah kita harus merenung bahwa tidak setiap apa yang dalam diri kita ini merupakan rahmat, merupakan karunia, kalau pada akhirnya harus menjadi bencana dalam diri. Kenapa? Karena kurangnya rasa syukur kita, timbul kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ingatkan kita, "Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakah." Makanya kalimat dalam Al-Quran kalau sudah perkara yang luar biasa, mungkin tidak akan terjadi. Lalu anna ahlal qura, seandainya, seumpamanya seluruh penduduk satu qura dalam satu negeri itu beriman, lafatahna alaihim, maka akan kami bukakan keberkahan daripada langit. Apa keberkahan langit? Menurunkan hujan, memberikan sinar matahari, bahkan orang-orang mulia akan diangkat ke langit. Dan terbuka keberkahan di bumi. Apa itu? Dengan air yang turun maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan kepada kita. Dan apakah seluruh manusia itu? Kadang ada orang yang tidak mau beriman bukan karena dia tidak yakin kepada Allah, tapi karena takut pangkat dan jabatannya hilang, takut harga dirinya hilang. Ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah bukan karena dia tidak percaya kepada Allah, tapi karena rasa malas dalam dirinya, merasa diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun tidak apa-apa, bahkan jangankan pangkat dan jabatan, nama Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dititipkan Allah kita harta, dititipkan pangkat, dititipkan jabatan, diberikan amanah oleh kita lupa. Sedang hadirin dirahmati Allah kita ini dengan ketakwaan kepada Allah. Tidaklah takwa itu akan menghinakan kita, tidak akan menjatuhkan harta. Pikir kita, tidaklah mengaji kita membuat kehinaan kepada kita karena itu tertawakan orang. Karena selalu untuk belajar, lebih menahankan dia tidak pada membaca Al-Quran daripada sungguh siapapun kita, Pak, seberapa pangkat dan jabatanmu tinggi, seberapa banyak harta yang kau miliki, ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada yang kita bawa. Sehelai benang pun tidak ada yang kita bawa kecuali kain kafan. Pangkat dan jabatan kita akan hilang, harta kita akan kita tinggalkan. Apa yang mau kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hasab, kenang-kenanglah dirimu, ingat-ingatlah dirimu, perhitungkan dirimu, karena akhir dari sebuah kehidupan bukanlah hari tua, tapi akhir dari sebuah kehidupan adalah kematian dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.